Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmaduddin Nuryani dengan NIM 24135. Di sini saya akan menjelaskan tentang arsitektur database, tantangan, solusi, evaluasi performa, dan pengembangan lanjutan pada database yang telah saya buat. Di sini saya membuat database dengan studi kasus klinik bidan. Untuk arsitektur database-nya itu di sini ada tabel antrian, bidan, detail resep, inventory, jadwal kontrol, jadwal rekomendasi, kehamilan, status klinik, status master activity hamil, notifikasi obat pasien, rawat inap, rekam medis, reminder, resep, riwayat stok, dan juga tabel user. Jadi di sini ada 17 tabel totalnya dan ada 22 relasi. Oke, untuk arsitektur database-nya itu saya telah menggunakan normalisasi 3NF, yaitu first normal form, second normal form, dan juga third normal form. Dimana yang normalisasi pertama itu setiap kolom pada seluruh 17 tabel hanya menyimpan nilai atomik sesuai nilai per sel, tidak ada kolom yang menyimpan daftar nilai ganda. Nah, contohnya pada kolom golongan darah pada tabel pasien hanya berisikan nilai A, B, AB atau O, bukan gabungan. Jadi setiap tabel itu memiliki primary ID, integer atau increment sebagai identifier unik setiap baris. Untuk yang second normalisasi form itu jadi setiap kolom non key itu bergantung sepenuhnya pada primary key, bukan pada sebagian key saja. Contoh penerapnya pada tabel detail resep itu memiliki kolom dosis dan aturan pakai yang bergantung pada kombinasi resep ID dan juga obat ID. Jadi sehingga tabel ini tuh dipisahkan dari tabel resep. Hal ini menghindari partial dependency yang terjadi jika obat dicampur langsung di dalam tabel resep. Untuk yang normalisasi 3NF atau third normal form itu setiap kolom non key tidak tergantung pada kolom non key lainnya, jadi tidak ada transitive dependency. Misalnya tabel user itu dipisahkan dengan tabel bidan dan juga pasien, jadi kolom email, password hash, dan juga role itu disimpan di tabel user, sedangkan data profil, nama, alamat, nomor WA itu disimpan di masing-masing tabel profil. Nah, sedangkan tabel profil nama, alamat, nomor WA itu disimpan masing-masing di tabel profil. Jadi data profil itu dicampur di tabel user, akan terjadi transaktif dependensi. Nama lengkap bergantung pada role, bukan pada ID secara langsung. Nah, kurang lebih seperti itu. Terus di sini ada saya akan menjelaskan tantangan. Jadi tantangan pada arsitektur database saya ini adalah performa query multiple table join pada database besar. Nah, jadi laporan rekam medis pasien itu memerlukan join pada 7 tabel sekaligus. Yaitu pada tabel pasien, antrian, rekam medis, bidan, resep, detail resep, dan juga obat. Jadi pada dataset 85.000 record tanpa strategi indexing yang tepat, maka query ini rentan mengalami perlambatan eksekusi. Jadi normalnya join itu tidak lebih dari 3 tabel ya untuk performanya. Oke, yang kedua yaitu menjaga konsistensi data stok obat secara real time. Jadi ketika bidan meresepkan obat, jumlah stok di tabel inventory itu harus langsung berkurang secara atomik. Nah, jika update dilakukan dari sisi aplikasi, ada resiko race condition atau kondisi balapan istilahnya pada konkurensi akses. Terus pembuatan dataset dummy 50.000 plus record ini yang realistis itu memasukkan data secara manual untuk 17 tabel tidak realistis itu diperlukan mekanisme generasi data otomatis dari level database dan juga
pencegahan duplikasi pada relasi one to one, memastikan bahwa satu antrian hanya memiliki tepat satu rekam medis dan satu rekam medis hanya memiliki tepat satu resep dan memerlukan constraint yang tepat di level skema database. Oke, untuk yang selanjutnya solusi yang diimplementasikan. Jadi strategi indexing terencana itu dibuat dengan indeks pada kolom-kolom yang sering difilter. Misal kayak tanggal kunjungan, status, pasien ID, dan kondisi janin. Serta composite index itu untuk multi kolom filtering. Hasilnya penggunaan baris scan hingga 87%. Untuk solusi kedua yaitu automasi via trigger database. Trigger update stock after riwayat itu menjamin bahwa setiap insert ke riwayat stok itu langsung mengubah jumlah stok dan status stok di inventory secara atomik di level database engine. Mengimplementasikan resiko race condition. Solusi yang ketiga yaitu store prosedur generator. Itu dibuat 14 store prosedur generator, generate pasien, generate antrian, dan lain sebagainya dengan fungsi membuat data random nama perempuan di Indonesia. Dan solusi yang terakhir untuk pencegahan duplikasi pada tabel one to one itu adalah unique key pada foreign key column. Nah, relasi one to one itu dijamin melalui unique key pada kolom antrian ID di tabel rekam medis dan rekam medis ID di tabel resep. MySQL otomatis akan menolak insert duplikat dan menjaga integritas rantai kunjungan. Oke. Lalu ada evaluasi performa database. Jadi berdasarkan pengujian pada data dummy sekitar 500 record yang saya gunakan. Jadi seluruh 22 foreign key constraint berfungsi dengan baik, tidak ada off-chain record yang terdeteksi. Trigger stock juga berhasil menjaga konsistensi 100% antara tabel riwayat stok dan inventory pada 25.000 transaksi, dan trigger notifikasi juga berhasil membuat draft pesan WA otomatis untuk seluruh 41.000 jadwal kontrol, dan store prosedur SP daftar antrian itu berhasil menghasilkan nomor antrian unik setiap hari tanpa duplikasi. Indeks juga berhasil memangkas waktu pemindahan baris besar 67 sampai 89% pada tabel besar. Dan selanjutnya ke rencana lanjutan. Jadi mungkin rencana lanjutnya akan saya integrasikan API Gateway WhatsApp untuk menghubungkan tabel notifikasi ke API Gateway melalui aplikasi pihak ketiga, misal Fonte atau Twilio atau kontak, untuk mengirimkan pesan WA real ke nomor pasien, dan pembuatan dashboard web untuk membangun antarmuka web agar admin klinik itu tidak perlu mengetik query SQL secara manual. Dan juga audit log dan security itu menambahkan tabel user log untuk mencetak login, IP address, dan juga riwayat modifikasi data penting. Dan juga automated database backup untuk mengatur jadwal backup berkala menggunakan MySQL event scheduler atau ekspor otomatis data harian. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.